oleh api di bulan Suro juga selamat. Nah, lagi yang nabi yang dimakan ikan itu siapa, Mas? Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus dimakan oleh dimakan oleh ikan. Nah, yaitu selamat juga di bulan Suro. Pada bulan Suro ini bulan yang paling bagus. Nah, tapi kalau orang Jawa, karena ini adat Mas ya, ini biasa adat, adat. Nah, tapi kalau saya bilang begini, saya tanya sampean, Nyi Roro Kidul itu ada apa enggak, Mas? Nah, pasti takut jawab. Pasti takutnya begini. Mau arepin jawab ora enak, nggo bengi diparani. Nah, ngomong ono ya ora tau ketemu. Nah, ngomong wis anak, tapi orang tahu ketemu. Dan bahkan leluhur kita ini juga belum ada yang pernah ketemu. Katanya kalau ke pantai atau ke laut, jadi kita jangan ke laut, kita tidak boleh memakai pakaian yang warnanya hijau dan macam-macam lah waktu itu. Nah, dan juga terjadi identik dengan di bulan Suro. Kalau kita mengatakan atau bicara tentang bulan Suro, kita tidak lepas atau tidak luput dari yang namanya cerita dari Nyi Roro Kidul. Kenapa toh kita kok nggak boleh di bulan Suro ini nggak boleh mantu, kena ngomong nyunat nih, sing jelas mantu, enak, jelas itu enak. Ya pokoknya mantu di bulan Suro, katanya kalau bulan Suro ini Nyi Roro Kidul ini juga ngunduh mantu, atau wigai mantu ya. Nah, tapi begini Mas, kok setiap tahun Nyi Roro Kidul ini kok ngadakan mantu, tiap tahun mantu terus. Nyi Roro Kidul ki anake piro? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Saya ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada pandemen YouTube dimanapun Anda berada. Jangan lupa like dan subscribe untuk Sekar Media. Nah, sebetulnya begini Mas, kebudayaan atau adat kita ini kan banyak aja di Jawa. Nah, dan kalau kita bicara tentang Suro, ini pasti identiknya dengan Nyi Roro Kidul. Nah ini. Dan sekarang yang dianggap orang-orang atau pantai selatan ini yang sangar atau yang menakutkan itu di mana? Mulai mana? Ini mulai daerah kalau kita di Malang yaitu pantai Jero Sutro misalnya, atau Ngeliep selatan sampai ke Parangtritis Yogyakarta. Sebetulnya kan yang kalau dulu zaman Kerajaan Mataram kan tempatnya di sana, konon katanya di sana di Parangtritis di Yogyakarta. Nah itu. Nah begini, bulan Muharram atau bulan Suro ini kan sebetulnya kan tahun baru Mas. Nah tahun baru Islam. Bulan yang paling bagus. Nah kita kasih contoh. Kenapa kok kita bilang bulan yang paling bagus? Nah begini, kita contoh saja. Kita dari Nabi Adam terpisah dengan Ibu Hawa ratusan tahun. Ketemunya bisa bertemu di bulan Suro. Baik lagi. Nabi Nuh terselamatkan kapalnya, terjadi banjir dan selamat di bulan Suro. Terus Nabi
Ibrahim dibakar oleh api di bulan Suro juga selamat. Nah, lagi yang Nabi yang dimakan ikan siapa, Mas? Nabi Yunus. Nah, Nabi Yunus dimakan oleh dimakan oleh ikan. Nah, yaitu selamat juga di bulan Suro. Pada bulan Suro ini bulan yang paling bagus. Nah, tapi kalau orang Jawa, karena ini adat Mas ya, ini sudah ada adat, adat. Nah, tapi kalau saya bilang begini, saya tanya sampean, Nyi Roro Kidul itu ada apa enggak, Mas? Nah, pasti takut jawab. Pasti takutnya begini. Mau arepin jawab ora enak, nggo bengi diparani. Nah, ngomong ono ya ora tau ketemu. Nah, ngomong wis anak, tapi orang tahu ketemu. Dan bahkan leluhur kita ini juga belum ada yang pernah ketemu. Kalau katanya kalau ke pantai atau ke laut, jadi kita sedang ke laut, kita tidak boleh memakai pakaian yang warnanya hijau. Dan macam-macam lah waktu itu. Nah, dan juga terjadi identik dengan di bulan Suro. Kalau kita mengatakan atau bicara tentang bulan Suro, kita tidak lepas atau tidak luput dari yang namanya cerita dari Nyi Roro Kidul. Kenapa toh kita kok nggak boleh di bulan Suro ini nggak boleh mantu, ini ngomong. Nyunat nih, sing jelas mantu, ini enak, jelas itu enak. Ya pokoknya mantu di bulan Suro. Katanya kalau bulan Suro ini Nyi Roro Kidul ini juga ngunduh mantu, atau digai mantu ya. Nah, tapi begini Mas, kok setiap tahun Nyi Roro Kidul ini kok ngadakan mantu, tiap tahun mantu terus Nyi Roro Kidul ki anake piro? Nah itu Bang. Masa anake sak mukae. Ya paling ponak-ponake barang. Nah, gini. Ini cerita rakyat. Ini hanyalah cerita atau dongeng. Dan yang cerita itu pun juga belum pernah bertemu. Cuma digambarkan Nyi Roro Kidul berpakaiannya seperti ini. Yang namanya ratu. Digambarkan memakai mahkota, rambut panjang, dengan pakaian yang hijau-hijau, dengan kemben yang lengkap. Nah begitu. Orangnya sangat cantik, yang namanya ratu, kan begitu. Nah, sebetulnya begini, saya menganggap itu tidak ada. Itu tidak ada. Kita percaya dengan itu. Kita percaya dengan jin. Nah, kalau kita sebutnya jin mungkin bisa. Ngambil jin bisa. Memang ada kalau jin. Kalau kita bicara dengan jin berarti kita bicara tentang alam gaib. Nah, tentang alam gaib. Kalau alam gaib ini memang ada raja, ada wilayah-wilayahnya, kekuasaannya juga, kan begitu. Di wonten sing jahat, sing sae, sampai Kalimantan. Betul. Dan di bulan Suro ini sebetulnya bulan yang paling bagus, bulan yang paling istimewa. Nah, bulan yang istimewa tahun baru Islam ini. Kita aja di tahun baru umum pesta. Januari kita pesta. Nah, saiki mulya ndi tahun baru Masehi karo tahun baru Islam. Nah gitu. Tahun baru Islam ini yang mendirikan adalah yang membuat dulu Sultan Agung. Nah, Sultan Agung Hanyokro Kusumo, Raja Mataram yang ketiga. Sanes yang Arab itu kan? Sanes, wong Arab punya apa? Penanggalan Jawa ini yang menciptakan adalah Jawa Mas. Nah, itu. Tapi karena Sultan Agung waktu itu sudah memeluk agama Islam dan termasuk santri yang sangat inweh waktu itu. Nah, dan makanya ini Mas, kita terjebak dalam adat. Nah, dalam adat kita suruan. Nah, itu suruan nanggap wayang. Nah, saya begini. Wong matu kadang nanggap wayang. Bersih desa nanggap wayang, apa bedane? Nah, lho bersih desa wani, masa wong mantu ora wani. Nah. Padha-padha duwe gawe. Nah. Dia lucu lah, lucu.
Sedangkan pernikahan adalah suatu yang terjadi yang sangat sakral, suatu adat atau upacara yang sangat sakral, yang sangat suci. Kenapa tidak berani? Nah, kita ulas dulu. Contoh, kita mengenang almarhum Bapak Karangpandan atau Mbah Karangpandan, Mbah Mantep Sudarsono. Beliau menikah waktu itu juga di bulan Suro. Di bulan Suro. Dan beliau juga nanggap wayang besar-besar dan bahkan dalangnya 40 orang dalang bergantian. 3, sampai 40 orang dalangnya bergantian. Dan satu malam. Itu di bulan Suro. Ternyata juga tidak ada apa-apa. Tidak apa-apa. Dan mungkin kalau yang kemarin kayak Mbah Karangpandan ini sedo, mungkin karena sudah usianya sudah lanjut. Nah, sudah sepuh. Karena umur beliau sudah mencapai di atas 70, mungkin mendekati 80. Karena beliau ini juga dalang favoritnya Insinyur Soekarno. Nah, itu. Mbah Mantep adalah dalang kesukaan atau dalang favoritnya Bung Karno. Nah, itu. Karena Bung Karno sendiri juga senang dengan pewayangannya di Mantep. Nah, itu. Dan juga untuk sedulur-sedulur semuanya. Bukannya saya mematahkan sedulur dari sana, tapi ini dari versi kami, versi saya. Sekarang kalau kita percaya begini, nah, kita berpikir logika. Nah, kalau kita digawe di bulan Suro atau mantu bulan Suro, nggak boleh. Ngapa? Nyi Roro Kidul yang digawe, yo mantu. Nah, terus tiap tahun Nyi Roro Kidul ini mantu. Terus anak Nyi Roro Kidul kuwi piro? Nah, kan bingung toh. Terus Mbah Dewi sampeyan takoni. Men yo bingung lho. Jawab ngono ae. Sampeyan jawab ngono mesti bingung. Lah ngomong tiap tahun kok ben tahun Nyi Roro Kidul mantu, Mbah. Anak Nyi Roro Kidul kabeh piro to? Kok iya Mbah nggih. Nah, Karmen yang Ninoman Rono. Nah, iku ora tau cuman lek ulem-ulem ora ya. Ora undang-undang ya. Mantu. Ya mantu di Nyi Roro Kidul dhewe, Nyi Roro Kidul kan terkenal kan jarine rondo lan dibojo. Gitu. Dia bojo wong sing ganteng ning Malang akeh. Blitar akeh. Nah, lho, ayo kok gede kok wedi karo bulan, jeneng karo bulan kok wedi. Mungkin itu apa Pak? Pemutar bandingkan sejarah di usia. Ini justru ya itu Mas. Mungkin ini adalah pembodohan yang dilakukan oleh Belanda atau VOC waktu itu. Nah, dan juga seperti cerita, ini kan cerita. Ini cuma cerita atau waktu itu dongeng. Nah, kerajaannya betul memang ada, Mataram memang ada. Memang Mataram ini ceritanya yang melindungi kerajaan Mataram ini adalah Nyi Roro Kidul. Nah, Nyi Roro Kidul. Sebenarnya begini ya, kalau cerita kan begini, kalau cerita di Ketoprak. Nah, Nyi Roro Kidul dan Ratu Kidul. Nah, kalau Ratu Nyi Roro Kidul atau Ratu Kidul itu adalah Nyi Ratu ini berbeda orang. Dua orang berbeda. Nah, Ratu dan Patih kan gitu. Singkatannya begitu. Ratu dan Patih. Ini kalau di versi Ketoprak. Nyi Roro Kidul ini adalah patihnya dan ratunya ada sendiri, yaitu yang menjadi istrinya Panembahan Senopati, bahkan turun sampai ke Sultan Agung pun juga menjadi suaminya Ratu Laut Selatan sendiri. Anjene niku wujude manusia. Yo, aku ya raro. Aku waktu itu kan yo ora melok. Gini lah cerita ketoprak. Ya cerita ketoprak kan begitu. Kalau cerita ketopraknya begitu, berupa putri yang sangat cantik, ratu yang sangat cantik. Ini di versi ketoprak. Itu versi yang nyata yo ngene sing ero. Mbah dhewe sing cerita ku ya ora tau ero. Tapi ora ditakoni ngene. Takoni kan. Sakjane iki Nyi Roro Kidul iki
enek pura to, Mbah? Ya boleh. Nek nakon ngene, ngomong misalnya ngomong ora enek. Jarene Wedi samarengku bengi ditemoni diparani. Lah ngomong enek. Dek dhewe urung tau kepethuk, urung tau ketemu. Nah, bingung ya an. Jadi mbae bingung. Wis to, pokoke pengen nih jawabane mbae. Wis to, pokoke percaya ae to. Lah percaya karo sing ora ketok. Nah, contohnya begini, Mas. Contohnya begini. Ya begini, ada contoh aja. Kalau kita sudah bersaksi, berarti yang kita saksikan ada ya. Nah, kalau kita sudah bersaksi, yang kita saksikan ada. Contoh, kita syaratnya kalau masuk Islam apa, Mas? Syahadat. Bagaimana bunyinya, Mas? Artinya? Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Betul, terus lanjutannya. Dan saya bersaksi. Muhammad utusan Allah. Nah, di sini. Kalau sampai jadi saksi, bersaksi, ya. Apa sampai pernah ketemu dengan Rasulullah? Kan enggak. Nah, itu begini, Mas. Sebetulnya. Tidak begitu. Kita ke para sepuh aja, ke sepuh Islam kan begini. Sebenarnya bukan saya bersaksi, tapi nyekseni ingsun. Nah itu, nyekseni ingsun. Ini beda arti loh. Ini beda. Saya bersaksi dengan kata nyekseni ingsun itu sudah berbeda arti. Memang itu kata-katanya bahasa Indonesia. Betul. Kata-kata kalau saya bersaksi berarti yang kita saksikan ada. Nyakseni gitu. Betul. Nah itu mungkin jujur bisa memahami gitu. Antara perbedaan menyaksikan dan atau disekseni kan gitu. Nah, berarti kan nyekseni ingsun. Jadi Gusti Allah dhewe sing nyekseni awake dhewe, Mas. Nah, dan juga nyekseni ingsun bahwa Muhammad Rasulullah utusan Allah. Nyekseni ingsun. Berarti gitu. Kata Jawa itu memang sangat dimengerti, mudah dimengerti. Gitu. Mudah dimengerti. Kalau saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, ya bersaksi. Apa tahu kepethuk, apa tahu ketemu, nah gitu. Nah, gitu. Contohnya begitu. Tapi kalau kita menganukan ke atasnya lagi ke toriko atau baru ketemu nanti. Nah itu. Dan juga untuk jurus semuanya kita hargai seperti kayak adat dan budaya. Nah, mungkin oleh manusia dari itu boten nenten tiang mantu, nonton niku pas bulan Suron itu menghormati bulan. Betul, Mas. Betul. Menghormati dan kita ini makanya ada yang dinamanya kalau bulan Suro ini pasti ada upacara yang disebut larung sesaji. Nah, larung sesaji. Jadi itu loh Mas, akhirnya nanti juga minggir. Makanan-makanan, buah-buahan, bahkan kepala kerbau. Itu ya. Seperti yang ada di Tambak Rejo. Itu pun nanti akhirnya walaupun dibuang ke tengah, akhirnya juga minggir juga. Minggir juga menjadi sampah akhirnya. Nah, menjadi sampah. Dan janur atau daun-daun tadi juga minggir semua. Akhirnya juga menjadi sampah. Dan untuk nasi-nasi atau tumpengan tadi, yang gunungan tadi, akhirnya juga menjadi makanan ikan. Untuk nyerok itu semangat. Nah, itu nyerok itu semangat. Nah, makanya tadi kepercayaan orang Jawa kan gini. Kalau bulan Suro itu tidak boleh mantu atau digawe. Nah, karena nanti menyaingi. Dikira orang ya menyaingi bahwa Nyi Roro Kidul itu juga mantu kan. Terus begini pertanyaannya itu tinggal itu. Jadi, tiap tahun Nyi Roro Kidul mantu. Terus Nyi Roro Kidul kuwi anake piro? Kan ngono. Tahun mantu. Nah, tahun kok mantu. Ya lucu lah. Aneh-aneh. Nah itu. Mungkin yang Jawa itu kalau menghubungkan kali Suron itu mboten kali Nyi Roro Kidul mboten. Itu sakit ini dikupasen penislam gitu. Betul, nggih. Umpami keturunan Kanjeng Nabi niku lah waktu menika Hasan Husain itu terbunuh. Bulan Suro. Bulan Suro. Mungkin yang Jawa itu menghormati waktu itu. Nah. Sakit dimengerti kan? Pembunuhan atau pembunuhan cucu Rasulullah itu pun sebelum itu pun juga sudah ada. Sudah ada. Sebelum Hasan Husain sudah ada pembunuhan yang lain. Tidak
bukan di bulan Suro, bulan Muharram, bukan itu. Sebelum itu pun juga sudah ada. Nah, sebelum itu sudah ada pembunuhan seperti Qabil, Habil, putra-putranya Nabi Adam. Okay. Nah, sudah ada pembunuhan. Dari sana sudah timbul. Nah, sudah timbul bahkan sampai sekarang. Kemudian tetap ada. Orang meracuni, seperti orang meracuni seseorang kan gitu. Dari zaman Nabi pun juga sudah ada. Cucu Rasulullah juga yang satu meninggalnya diracun, dan yang satu meninggalnya terbunuh. Nah, begitu. Nah, itu. Mungkin waktu tiang Jawi mboten nanti menika perasaan apa ya? Nek pas waktu bulan 1 Muharram menika bulan duka. Begini. Bulan duka. Ya, ya. Kalau menurut saya gini, Mas. Orang ini kan kepercayaan. Nah, kan kepercayaan. Kalau nenek moyang atau leluhur kita dulu adalah dengan agama kepercayaannya, agama kapitayan, kalau yang dulu begitu. Tapi kalau kita sekarang ya begini, ya lakum dinukum waliyadin, kembali lagi ke situ. Tapi kalau kita membicarakan tentang suro, ya tadi Mas, pasti nanti identik dengan yang namanya Nyi Roro Kidul, itu pasti ada, pasti itu pasti. Nah, tapi kalau kita bicara ke sana, kan kita tetap punya ayat juga. Kalau kemudian Nyi Roro Kidul, kita tetap ke alam gaib lagi. Nah, kita percaya gitu, ke alam gaib lagi. Seperti ke surat Anas tadi. Nah, kita Anas kan. Bahkan sampai aladi iwasbisu bisudu rinas minal jin nati wanas. Berarti kalau ada nyeri itu berarti jin, kan gitu. Nah, jadi jin. Nah, dan yang disebutkan di situ kan jin dan manusia, jin dan manusia. Kita tetap berdampingan dengan alam gaib, dan alam gaib itu ada, gitu. Memang ada, Mas, memang ada. Alam gaib itu memang ada. Cuma kita masih ditutupi dengan tirai yang sangat jauh tadi. Nah, itu. Nah, kita bisa membuka tirai tersebut kita dengan tirakat. Kalau kita dengan senang dengan tirakat, mengurangi makan, insya Allah kita dituntun sendiri dengan guru sejati kita sendiri. Nah, guru sejati kita sendiri, Mas, yang membuka, Mas. Nah, itu. Kalau kita bisa melakukan yang namanya tirakat dan mengurangi makan dan minum, itu. Juga itu lagi mengurangi tidur. Melek. Nah, itu. Tirakat melek nih. Betul. Kita tidak sadar nanti kita malah dituntun sendiri oleh saudara kita, oleh yang namanya guru sejati tadi. Nah, itu. Terus manusia kali ini berarti bisa nih. Sama, Mas. Sama. Tingkatannya sama. Nah, begini contohnya. Jin atau makhluk halus. Nah, alam lain atau alam gaib. Makhluk gaib muncul atau timbul atau nampak di alam nyata. Yang dunia, misalnya itu berarti sekti. Sekti. Contoh, wali. Nah, orang kalau bisa menghilang, berarti kan ya sakti. Contoh seperti wali. Tapi terbalik, Mas. Kalau makhluk halus seperti jin ini, kalau sedang menampakkan diri, kekuatannya berkurang. Berkurang. Tidak seperti di alamnya. Nah, contohnya. Nah, saya contohkan lagi. Kita masuk ke air. Kekuatan kita sampai kemana? Paling lama kekuatan kita cuma 5 menit, 10 menit. Kelamaan 10 menit. 5 menit, nah. Gitu. Di sana pun juga begitu. Makhluk gaib pun kalau sedang menampakkan diri ke alam dunia, menampakkan juga kekuatannya tidak lama, sebentar. Betul. Kekuatan cuma itu, kekuatan cuma segitu. Nah, dan untuk sedulur-sedulur semuanya, khususnya sedulur Sekar Media ini. Dan untuk bulan Suro, nah ini sebentar lagi juga pasti rame masuk bulan Suro, dan pada rame lagi sedulur mungkin juga ada yang mengadakan bersih desa atau suruhan, nyadran dan lain sebagainya. Nah, itu silakan, monggo.
monggo. Memang itu tradisi. Itu memang tradisi dan adat budaya. Memang harus kita lestarikan. Nah, begini Mas, kita agama tidak dibikin budaya, tapi kita membudayakan agama. Nah, itu. Membudayakan agama supaya agama dan budaya ini tidak crash dan tidak saling terbentur, begitu. Nah, dan mungkin semuanya, cuma saya mengajak semuanya, marilah kita semuanya rukun. Kita jalin kerukunan, persatuan dan kesatuan. Baik itu yang sedulur-sedulur dari Nasrani, Hindu, Buddha dan sebagainya. Dan marilah kita tetap kita tinggalkan persatuan dan kesatuan. Nah, di situ Mas. Yang pengertian paling dalam lah niku saling rukun ini. Betul Mas. Dan justru kerukunan dan persatuan inilah kekuatan utama untuk bangsa kita supaya kita tetap satu sebagai bangsa yang utuh. NKRI harga mati kan itu. Soalnya zaman-zaman ini kita selalu dibentuk-bentukkan dan budaya pun dibentuk. Betul Mas, kita selalu diadu. Agama. Nah, nanti kalau sudah larinya ke situ, nanti pasti ada salah paham, saudara-saudara kita, sedulur semuanya, nanti ada yang mungkin ada yang nggak terima juga, sampai bentrok. Nah, itu yang sayang. Kita ini sakit, kita bentrok yang di atas senang-senang. Iya. Nah, kita contohnya begini. Ini sekarang kan yang kita contohkan sekarang mainan. Seperti Sunan Kalijogo pernah membuat mainan kalau dulu. Membuat mainan endok-endokan ojo pecah dhuwur, pecah ngisor ae brok. Nah, jadi sing ngesor hancur berantakan, yang di atas tetap jaya. Kan begitu. Hancur tapi yang di bawah, yang di atas tetap bisa berjaya. Ingin berjaya terus yang di atas ini, yang di bawah hancur lebur. Endok-endokan ojo pecah dhuwur, pecah sing ngisor ae. Nah, itu. Ada lagi contoh. Orang naik pinang atau naik pucang, lomba naik pucang. Kan injak-injakan itu Mas. Nah, tapi yang di paling atas nanti kan dapat hadiah. Senang dapat hadiah. Yang paling bawah diinjak-injak kepalanya, diinjak badannya dan sebagainya. Nah, ini udah contoh. Ini udah gambaran. Kalau sedulur paham, oh begitu ya ternyata. Ini juga filosofi di daerah kita, di Indonesia, begitu. Nyata itu terjadi. Yang paling atas nanti meraih hadiah, ada yang namanya ada uang, ada pakaian, ada sepeda yang di atas. Tapi yang paling bawah ini yang paling sakit. Paling sedikit menyangga 5 orang atau 4-5 orang. Jangannya paling bawah cuma 1 orang. Ini lamun sakit sih, perumpamaan pemerintah nggak mau dengar. Betul Mas, betul. Yang di atas korupsi senang-senang. Yang di bawah, yang menderita paling bawah. Pasti yang menanggung akibatnya nanti belakang hari. Nah, di belakang hari kemudian pasti menanggung, kan begitu. Nah, nyata Mas. Nah, itu kita ambil contoh. Nah, jadi jangan sampai saudara-saudaraku semua kita untuk diadu domba dan dipecah belah oleh siapapun. Kita semua sama. Kita ini jumlah suku ribuan suku berada di satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia, tapi kita ada ribuan, 6.000, 7.000 suku mungkin di Indonesia ini semuanya, dan ratusan bahasa, tapi tetap satu bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia dengan perpedoman yaitu Pancasila, NKRI harga mati. Nah, itu Mas. Nah, oke, matur nuwun penjelasan ibu tentang surah menika. Nggih. Dan untuk sedulur-sedulur semuanya, mari kita saling toleransi kepada sesama dan saling bergotong royong menjalin persatuan dan kesatuan. Sementara hanya seperti ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan dan kesalahan,
Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Nggih, sami-sami. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.